Halo guys, kembali lagi bersama Best Storyline. Malaysia, 15 Januari 1990. Ada sebuah keluarga besar yang sedang merayakan ulang tahun sang ayah dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Tapi itu tak berlangsung lama. Di malam harinya ketika orang-orang telah tertidur lelap, si ayah terlihat masih terjaga dan dapat dipastikan bahwa si ayah mengalami gejala awal dari insomnia. Hari demi hari si ayah masih belum tertidur sama sekali sehingga membuat kondisi kesehatan fisik dan mentalnya mulai menurun. Sampai suatu waktu di bulan Februari, pria itu mulai bertingkah aneh hingga membuat anak-anaknya khawatir akan kesehatan sang ayah yang semakin memburuk. Tapi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan karena mereka mengira si ayah hanya mengalami insomnia biasa. Sebulan kemudian mereka memanggil seorang dukun dikarenakan ketika si ayah diperiksa ke dokter tidak ditemukan penyakit dalam otak si ayah sehingga mereka mengira bahwa si ayah telah terkena kutukan. Tapi sangat disayangkan ritual tersebut tak membuahkan hasil karena si ayah terus memberontak sampai menyerang dukun tersebut dan inilah kutukan tidur. Beberapa bulan kemudian, tepatnya di Hong Kong, kita diperlihatkan kepada seorang profesor ahli neurologi bernama Lam Sika. Nampaknya pria itu juga tidak bisa tidur akhir-akhir ini dikarenakan pikirannya selalu teringat akan masa lalu ketika Lam Sika masih kecil. Dirinya melihat sendiri ayahnya yang menjadi gila karena tidak tidur selama berbulan-bulan atau lebih tepatnya mengalami insomnia akut. Pria ini memang merasa bahwa dirinya mengalami gejala insomnia akut seperti yang dialami ayahnya. Tapi sebagai seorang ahli neurologi, hal tersebut tidak menjadi masalah baginya karena dia punya obsesi yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun. Lam Sika bukan hanya seorang profesor, tapi dia juga seorang dosen di Fakultas Kedokteran di Universitas Hong Kong. Insomnia menjadi sesuatu yang menarik bagi Lam Sika. Pria itu sangat berambisi untuk membuat manusia hidup tanpa tidur. Teori tersebut diperkuat dengan eksperimennya yang menguji para tikus dengan asupan gas protein agar menjaga keaktifan sel otak dari tikus tersebut tanpa harus membuat otak secara alami meregenerasi protein. Ketika di kelas pun, pria itu juga membahas tentang tidur dan membeberkan teorinya kepada anak-anak didiknya bahwa pria itu tidak menyangkal jika tidur memang penting bagi tubuh manusia, yakni mengubah ingatan jangka pendek menjadi jangka panjang serta memperbarui protein di sel otak manusia. Lam Sika juga menyadari jika manusia tidak tidur selama beberapa bulan, manusia akan kehilangan akal sehat karena penyusutan sebagian sel penting dalam otak. Namun, setelah beberapa minggu tikus-tikusnya tetap terjaga dan masih sehat, pria itu yakin bahwa teorinya bukanlah omong kosong belaka. Menurutnya, kesempatan hidup rata-rata dari penduduk Hong Kong adalah 78 tahun dan 24 tahunnya terambil oleh waktu tidur. Maka dari itu, Lam Sika telah mengajukan proposal agar secara legal menjalankan eksperimen dari teori tersebut. Jika dirinya berhasil membuat manusia hidup tanpa tidur, peradaban manusia bisa maju lebih pesat sekitar 1000 tahun. Selesai mengajar, pria itu menghadiri rapat untuk membahas persoalan izin yang diajukannya. Tapi sayangnya, para petinggi universitas menolak keras ajuan proposal pria itu karena jelas teori Lam Sika sangat bertentangan dengan hukum alam. Setelah itu, Lam Sika diberitahu bahwa ada seorang wanita yang ingin bertemu dengannya. Pria itu terlihat kaget saat bertemu wanita yang ternyata adalah mantan kekasihnya 10 tahun lalu. Wanita itu bernama Monique yang jauh-jauh datang dari Malaysia ke Hong Kong hanya untuk meminta bantuan kepada Lam Sika. Dikarenakan saat ini kakak Monique sedang dirawat di rumah sakit karena mengidap insomnia akut. Wanita itu juga mengatakan bahwa Dr. Mela atau guru Lam Sika telah meninggal dunia karena kecelakaan.
Dan beberapa hari sebelum Dr. Mela mengalami kecelakaan, beliau berkata bahwa orang yang bisa menolong Monique adalah Lamsika. Maka dari itu, Monique meminta agar Lamsika mengenyampingkan patah hatinya terhadap masa lalu. Dan di sini dapat diketahui bahwa Monique adalah salah satu anak dari si ayah yang di scene awal tadi. Monique juga menjelaskan tentang kakek dan ayah Monique yang telah terbunuh oleh penyakit insomnia akut. Ayah Monique pernah pergi ke dukun dan menjalankan ritual dengan menjahit mata sang kakek untuk mematahkan kutukan tersebut. Tapi bukannya berhasil, kutukan itu malah merambat ke kakak Monique yang saat ini sedang dirawat. Monique mungkin baik-baik saja hari ini, tapi tidak bisa menjamin besok ataupun lusa. Sesampainya di rumah sakit, Monique memperkenalkan Lamsika kepada kakak iparnya, tapi nampaknya pria itu ragu terhadap Lamsika dan menolak bantuan dari sang profesor. Beberapa saat kemudian terjadi insiden di mana kakak Monique yang sedang dirawat memberontak dan berhasil kabur. Di malam hari, Lamsika secara diam-diam masuk ke ruangan mayat untuk mengambil otak dari kakak Monique untuk diteliti. Pria itu memang terlalu nekat dan akan menghalalkan segala cara demi menuntaskan ambisi gilanya. Tuan perlu segera datang ke sini. Toko kepala masih lengkap. Panggil staf lain untuk betulkan balik. Esok harinya sebelum kembali ke Hong Kong, Lamsika terlihat sedang menyembunyikan otak ke dalam buah durian agar tidak dicurigai ketika akan dikirim ke Hong Kong. Sebelum ke bandara, Lamsika menyempatkan waktu untuk menemui Monique di sebuah kafe untuk membahas apa yang sebenarnya terjadi. Dalam percakapan tersebut, Monique berkata bahwa dirinya sangat frustasi dengan masalah yang menimpa keluarganya. Sehingga wanita itu sangat takut jika kutukan tersebut merambat ke dirinya, terutama ke anak-anak dari kakaknya. Maka dari itu, Monique berharap besar kepada Lamsika untuk mencari titik terang dari keterpurukan yang sedang dialaminya. Tidak ada yang mengetahui kutukan atau bukan. Yang jelas, menurut Lamsika, dikutuk atau tidak itu hanyalah kata sifat dan hal tersebut tidak berbenturan dengan sains. Jika seseorang mengalami kerasukan, harus ditangani oleh pengusir setan. Atau jika seseorang dikutuk, mungkin kutukan tersebut telah mempengaruhi kesehatan fisiknya dan membuatnya tidak bisa tidur. Ketika tidak bisa menemukan siapapun yang bisa memecahkan kutukan tersebut, lalu beralihlah ke sains. Karena dari sudut pandang medis, kamu harus mencari tahu apa yang membuatnya sakit. Sebelum berpisah, pria itu mengatakan jika suatu saat ada yang terjadi pada Monique, datanglah, kau tahu di mana aku berada. Singkat cerita, di laboratorium, Lamsika sedang meneliti apa yang ada di dalam otak sang pengidap insomnia akut. Dalam otak tersebut, sel talamus telah menyusut sekitar 20%. 90% neuron hilang dan terdapat banyak protein buruk. Penyebabnya belum diketahui, tapi mungkin itulah insomnia. Entah apa yang ada di benak Lamsika. Setelah menatap foto sang ayah, pria itu bergegas menemui dukun untuk mencari tahu siapa sebenarnya sang ayah dan apa yang sebenarnya terjadi sehingga Lamsika tidak bisa tidur seperti sang ayah. Cerita pun beralih pada masa penjajahan Jepang terhadap Cina, tepatnya di Hong Kong, tempat tinggal ayah Lamsika yang bernama Lamsing. Kala itu di malam hari, pasukan tentara Jepang yang dipimpin Kolonel Tanaka membawa paksa para wanita, termasuk gadis-gadis kecil untuk dijadikan budak. Lamsing menyaksikan langsung kejadian tersebut dan tidak bisa berbuat apa-apa ketika para tentara membawa 4 anak dari pemancing. Sampai pada akhirnya para tentara pun masuk dan menggeledah rumah Lamsing. Namun, yang menarik perhatian Kolonel Tanaka adalah Lamsing yang pasti berbahasa Jepang pun dipaksa untuk melayani kekaisaran Jepang, dan jika tidak, kolonel tak segan untuk membunuh ibu dan Lamsika kecil.
Istri Lamsing sudah meninggal saat Lamsika masih bayi. Itu sebabnya Lamsing akan melakukan apapun demi melindungi keluarganya yang masih ada. Lamsing menjelaskan bahwa orang tuanya atau kakek nenek Lamsika adalah seorang pejabat dari dinasti Qing, dan di suatu waktu mereka lari ke Jepang dikarenakan untuk menghindari pembersihan dari permaisuri. Jadi karena itulah Lamsing dibesarkan dan dididik di Jepang sehingga masuk akal jika Lamsing fasih berbahasa Jepang. Nampaknya Lamsing tidak diperlakukan jahat oleh Kolonel Tanaka. Bahkan, Lamsing selalu diberi uang untuk setiap terjemahan yang ditulisnya. Dia bernama Chow Puk, orang pribumi asli yang lebih dulu berkhianat. Chow merupakan tangan kanan sang kolonel dan diberi wewenang atas Yayasan Amal, sebuah aset yang sangat penting bagi kekuatan para prajurit. Di tempat lain kita diperlihatkan kepada seorang abah-abah sakti mandraguna. Beliau bernama Abah Entis. Si abah bertahan hidup dengan berprofesi sebagai dukun untuk menghidupi dirinya beserta kedua putrinya yang disembunyikan di atas loteng. Mereka bernama Yuni dan Yuli. Diketahui bahwa Yuni si kakak merasa iri kepada si adik yang disekolahkan dan bebas melakukan apapun layaknya gadis pada umumnya. Sedangkan Yuni tidak demikian, melainkan harus mempelajari ilmu-ilmu dari si abah sebagai penerus dalam bidang perdukunan. Beberapa saat kemudian si abah kedatangan Chow dan Lamsing beserta para pasukin yang bertujuan untuk menagih uang keamanan kepada si abah. 2 hari yang lalu Chow telah mengambil uang si abah, sehingga dengan terpaksa pria tua itu memberikan uang terakhirnya demi keselamatan dirinya. Dirasa masih kurang, Chow pun memerintahkan para pasukin untuk menggeledah seisi ruangan. Lamsing memang pria yang baik, tapi keadaan yang memaksanya menjadi seorang pengkhianat. Kebaikan Lamsing tak berhenti di sana. Sebelum pulang, pria itu memberikan sedikit makanan kepada Paman Cheng karena Lamsing tahu jika istri Paman Cheng sedang sakit. Di keesokan harinya, Lamsing diajak Chow untuk mengunjungi Yayasan Amal yang dikelolanya, dan tak pernah disangka oleh Lamsing, ternyata Yayasan Amal tersebut adalah sebuah tempat perbudakan. Di dalam tempat tersebut terdapat banyak para wanita yang disiksa dan diperlakukan sangat tidak baik oleh para tentara. Sampai suatu waktu ada kejadian mengerikan di mana seorang wanita dihukum dan disuntikan candu dikarenakan wanita tersebut telah menyerang salah satu tentara. Kejadian tersebut membuat Lamsing menjadi trauma, bahkan nafsu makannya hilang, sehingga pria itu menunda makannya dan memilih untuk pergi mencuci baju. Kemudian secara diam-diam memberikan beberapa mangkuk nasi untuk 4 gadis kecil yang dikurung. Sebelum membantu para gadis kecil, Lamsing terlebih dahulu memberikan minuman kepada Kolonel Tanaka sekaligus memastikan keadaan benar-benar aman. Mendengar kaburnya 4 gadis kecil, membuat Kolonel Tanaka murka dan menggaplok Chow yang dikiranya tidak becus mengurus para budak. Sang kolonel pun menyuruh Chow untuk membawa 40 gadis baru hanya untuk mengganti 4 gadis kecil yang kabur. Gaplokan sang kolonel membuat Chow batuk-batuk sehingga pria itu mengunjungi Abah Entis untuk meminta diobati. Si Abah yang tidak sudi jika harus mengobati pengkhianat pun menolak, yang membuat Chow saat itu juga menyuruh para pasukin untuk menghajar si Abah.
Singkat cerita, ketika sedang merayakan keberhasilan kolonel Tanaka yang menguasai Hong Kong, Chow diberitai anak buahnya bahwa para gadis telah siap untuk dihadapkan. Kolonel yang mabuk memaksa Lam Xing untuk memilih satu dari dua gadis kembar anak dari si Abah Entis. Lam Xing awalnya menolak, tapi setelah kolonel mengancam jika Lam Xing tidak menurutinya, dia akan membunuh satu dari dua gadis tersebut, yang membuat Lam Xing segera memilih Yuli yang berada dekat di sampingnya. Sang adik memang selalu beruntung karena Lam Xing mempunyai keluarga yang baik, sehingga tidak heran jika Yuli diperlakukan dan diterima dengan baik di sana. Berbeda dengan Yuni yang mengalami nasib sial, dan jelas gadis itu diperlakukan sangat tidak baik. Sedikit flashback ketika Yuni sedang diajarkan ilmu-ilmu hitam oleh Abah Entis, dan terjadi sebuah insiden di mana si Abah yang sedang membakar menyan pun tak sengaja membuat mata kanan Yuni terkena percikan api, dan karena kejadian itulah Yuni memiliki mata Tenseigan. Terlihat Chow yang babak belur sehabis dihajar oleh kolonel pun melampiaskan kekesalannya kepada Yuni dan terlihat dari tatapan Yuni yang dipenuhi dengan rasa dendam yang begitu dalam, sehingga tanpa disadari Chow bahwa wanita itu telah mengutuknya. Setelah selesai, pria itu memerintahkan anak buahnya untuk menutupi wajah Yuni dengan karung dan menyiksanya lebih jauh lagi. Khawatir akan keadaan sang kakak, Yuli pun meminta Lam Xing untuk membawanya ke sini, atau jika tidak, Yuli meminta pria itu melihat kondisi sang kakak. Sebagai pria yang baik, Lam Xing pun menuruti keinginan Yuli, dan betapa terkejutnya Lam Xing ketika melihat kondisi Yuni yang sangat memprihatinkan. Dalam kebingungan harus berkata apa, Lam Xing pun terpaksa berbohong kepada Yuli tentang apa yang terjadi kepada kakaknya, agar Yuli merasa tenang tanpa harus selalu mengkhawatirkan sang kakak. Setelah dikutuk oleh Yuni, Lam Xing pun mengalami kejadian-kejadian aneh di mana pria itu selalu berhalusinasi melihat hantu Yuni yang mengerikan. Ditambah keadaan diperparah ketika Lam Xing mulai mengidap insomnia dan tidak bisa tidur, sehingga membuatnya berperilaku aneh yang membuat keluarganya keheranan dan khawatir akan kesehatan Lam Xing. Dari sinilah akhirnya Lam Xing jujur kepada Yuli terkait apa yang sebenarnya terjadi kepada kakaknya, sehingga Yuli pun telah menyadari dan menjelaskan kepada sang ibu bahwa Yuni telah mengutuk Lam Xing. Mendengar hal itu, sang ibu pun langsung memohon kepada Yuli untuk membantu Lam Xing terbebas dari kutukan tersebut. Namun, sangat disayangkan bahwa Yuli tidak pernah sekalipun mempelajari ilmu dari sang ayah, dikarenakan ilmu tersebut hanya diturunkan kepada sang kakak. Malam itu juga mereka bergegas menuju kuburan massal untuk mencari jasad Yuni dengan harapan bahwa sang kakak bisa memaafkan Lam Xing dan mencabut kutukan tersebut. Seperti yang kita tahu bahwa setiap kutukan atau sesuatu yang berhubungan dengan ilmu hitam hanya bisa dipatahkan oleh si pengguna atau dengan menjalankan ritual-ritual tertentu. Tapi dalam kasus ini mereka hanya melakukan permohonan maaf di hadapan jasad Yuni, sehingga kecil kemungkinan kutukan tersebut akan terpatahkan. Hari demi hari pun berlalu, Lam Xing bukannya membaik melainkan semakin terkena mental dikarenakan halusinasinya semakin parah tatkala hantu Yuni terus meneror Lam Xing sehingga membuat keluarganya kebingungan dengan keadaan tersebut.
Sampai puncaknya, Lamsing sudah tak sanggup untuk mengendalikan dirinya, sehingga pria itu tidak sadar, hampir membunuh Lamsika dan dalam pengaruh jurus genjutsu itulah Lamsing melihat begitu banyak korban dari kolonel Tanaka sehingga insiden mengerikan pun terjadi. Kembali ke zaman sekarang, Lamsika yang telah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada ayahnya pun membuatnya kembali bersemangat dan yakin bahwa dirinya bisa memecahkan kutukan tersebut dengan pandangan medis. Jadi, untuk melanjutkan penelitian tentang insomnia tersebut, pria itu pun menyebar brosur untuk merekrut orang-orang yang tertarik untuk menjadi asistennya. Tak perlu waktu lama, keesokan harinya pria itu sudah mempunyai 2 karyawan baru yang tertarik dengan teori-teori Lamsika sang profesor. Di hari yang bersamaan, Lamsika kedatangan Monique yang mengeluh dikarenakan wanita itu mulai mengalami gejala insomnia. Dan kebetulan, Lamsika sedang membutuhkan relawan untuk percobaan klinis sehingga Monique tak punya pilihan lain selain bersedia untuk dijadikan kelinci percobaan oleh sang profesor. Menurut Lamsika, jika orang yang mengidap insomnia diberi obat tidur, itu hanya akan memperburuk kondisi karena memiliki efek sebaliknya. Karena seperti yang saya jelaskan, di dalam otak pengidap insomnia terjadi penyusutan talamus dan kehilangan sebagian neuron. Maka dari itu, Lamsing sangat berambisi untuk mewujudkan teori hidup tanpa tidur yang lebih worth it untuk evolusi manusia. Eksperimen tersebut cukup sederhana, hanya dengan menggunakan alat pemantau detak jantung, serta tekanan darah, dan yang terpenting menjaga kestabilan protein di otak si pengidap. Sang guru yaitu Dr. Mela. Sebelum kematiannya, wanita itu sempat mengirim beberapa tabung gas protein ke dalam Lamsika yang berfungsi untuk mengembalikan struktur protein yang rusak dari otak si pengidap insomnia. Monique belum tidur selama seminggu, mungkin struktur protein di sel otaknya akan rusak dalam tingkat tersebut. Dan untuk menjaga struktur protein di otak Monique, Lamsika menyuruh asistennya agar menyuntikkan gas protein ke dalam ruangan isolasi setiap 12 jam sekali. Hari demi hari Monique menjalani isolasi dan nampaknya sejauh ini eksperimen Lamsika berjalan dengan lancar. Gas protein mampu membuat Monique bertahan. Di suatu malam, Monique mengatakan bahwa setelah Lamsika pergi dari Malaysia, dirinya menyewa seorang detektif untuk mencari tahu siapa kakeknya sebenarnya. Berdasarkan informasi dari si detektif bahwa setelah Jepang mengalami kekalahan, kakek Monique kabur ke Malaysia dan mengubah namanya dari Chow Puk menjadi Yau Puk, sehingga terkuak fakta bahwa Monique adalah cucu dari Chow. Dan si detektif juga sempat mengunjungi kediaman Nyonya Cuk atau si gadis kecil yang dulu sempat ditolong oleh Lamsing. Wanita itu menjelaskan kebaikan Lamsing yang telah menyelamatkan hidupnya dari kekejaman Chow dan para penjajah. Jadi, dalam kasus ini dapat dipastikan bahwa keluarga Lamsika hanya menjadi korban dari kejahatan yang telah dilakukan Chow di masa lalu. Esok harinya, entah apa yang dipikirkan pria itu, sehingga tanpa sepengetahuan asistennya, Lamsika mengganti gas protein dengan gas nitrogen. Hari demi hari pun berlalu, hingga puncaknya di suatu malam, Monique mulai bertingkah aneh karena efek dari gas nitrogen, dan di waktu yang bersamaan, Lamsika pun merasakan hal yang sama dan
Di keesokan harinya salah satu asistennya yang baru datang pun merasa heran karena Lamsika tidak ada di ruangannya. Pada akhirnya, Lamsika pun ditangkap polisi dan film pun tamat. Malah, ending yang menyebalkan sekali. Kutukan tidak terpecahkan, riset penelitian juga kacau, malah jadi zombie. Oke teman-teman, terima kasih udah mampir. Kita berjumpa lagi di next video. Jangan lupa tuh bantu subscribe dan like, dan jika ada saran tulis di kolom komentar ya. Bantu 1K subscriber atau 1000 subscriber ya teman-teman. Oke teman-teman, saya cabut dulu. Hayu ah.